Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 pembelajaran yang keempat dengan muatan mata pelajaran IPS dan PPKN. Bagaimana kalian sudah siap? Ya, disiapkan dulu ya alat tulisnya jika nanti ada poin-poin penting, langsung kalian catat di buku catatan kalian. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung memulai pembelajarannya ya. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan IPS. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita untuk menjadi bangsa yang merdeka, yang bebas dari penjajahan. Akan tetapi, perjuangan tersebut banyak yang tidak berhasil. Nah, berikut ini adalah penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Faktor yang pertama yaitu perjuangan masih bersifat kedaerahan. Faktor yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jadi, jika pemimpinnya tertangkap, maka perlawanan cenderung terhenti. Berikutnya, kalah dalam persenjataan. Persenjataan bangsa Belanda lebih lengkap dibanding dengan persenjataan kita. Dan juga berikutnya adalah Belanda menerapkan politik adu domba. Nah, jadi ini adalah faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar. Golongan terpelajar adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan. Nah, golongan terpelajar ini berperan besar di dalam perubahan strategi perjuangan bangsa Indonesia. Tadinya, perjuangan bangsa Indonesia itu dengan angkat senjata. Namun, setelah berkembangnya pendidikan pada abad ke-19, perjuangannya berubah menjadi dengan organisasi kebangsaan. Masa perjuangan melalui organisasi kebangsaan ini disebut dengan masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional ini dibagi lagi menjadi 3 pergerakan nasional. Masa yang pertama pada awal pergerakan nasional, yaitu pada tahun 1900-an. Pada masa awal ini banyak lahir organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam Muhammadiyah, dan Indonesia Partai. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Hingga pada saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa yang kedua yaitu adalah masa awal radikal, yaitu tahun 1920 sampai 1927-an. Pada masa ini disebut masa radikal karena banyak organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal ini contohnya ada Perhimpunan Indonesia, kemudian ada Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Kemudian masa yang ketiga adalah masa moderat, yaitu tahun 1930-an. Masa ini organisasi mulai menggunakan taktik kooperatif, yaitu bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, contoh organisasinya adalah Parkindo, Partai Indonesia Raya, dan Gabungan Politik Indonesia.
Pergerakan nasional Indonesia ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ada yang berasal dari internal maupun faktor eksternal. Kalau yang internal itu adalah faktor yang berasal dari bangsa Indonesia, kemudian eksternal itu berarti yang berasal dari luar bangsa kita. Faktor internal yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional yaitu adanya penderitaan rakyat akibat penjajahan, kemudian lahirnya golongan-golongan terpelajar, dan juga sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan nasional. Yang pertama adalah kebangkitan negara tetangga, ya seperti Filipina dan India. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905 dan masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Untuk menggabungkan semua organisasi menjadi satu kesatuan diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia. Kemudian lahirlah peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, di hadapan kalian ini adalah foto ketika peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Rasa persatuan dan kesatuan tersebut masih terjaga hingga kini. Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Tahukah kamu? Tiap-tiap suku di Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku lainnya. Apa saja ciri khas tersebut? Adakah yang tahu? Ya, unsur yang membedakan antara suku di Indonesia yang pertama adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan tata perilaku turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh, ada upacara adat, upacara pernikahan, upacara kematian, dan juga kebiasaan-kebiasaan lainnya sehingga kini ya. Kemudian antara satu dengan yang lainnya ini berbeda adat antara suku satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah bahasa daerah. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman suku yang begitu banyak. Nah, setiap suku yang ada di Indonesia mempunyai bahasanya sendiri untuk berkomunikasi. Contoh, dari Sumatera Utara mereka menggunakan bahasa Batak. Dari Sumatera Barat menggunakan bahasa Minang. Dari Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Atau yang dari DKI menggunakan bahasa Betawi. Itu adalah beberapa contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi bahasa daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Unsur yang membedakan berikutnya adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Nah, kalau yang berdasarkan kekerabatan garis ayah dan ibu atau kekerabatan parental itu biasanya masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau yang kekerabatan yang berdasarkan ayah itu berlaku pada masyarakat Batak dan Bali. Jika kekerabatan pada garis ibu ini biasanya pada suku Minang. Jadi ini beberapa unsur yang membedakan antar suku di Indonesia. Nah, bagaimana sebaiknya kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam suku tersebut? Ya, seharusnya kita harus menerima perbedaan suku di dalam pergaulan kita sehari-hari karena Indonesia merupakan banyak suku yang ada di Indonesia dan tidak akan terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mempelajari budaya suku lain untuk apa? Yaitu untuk menambah pengetahuan kita dan juga tidak merendahkan
suku lain, atau juga tidak mengunggulkan salah satu suku lain. Apabila masyarakat Indonesia mampu menerapkan hal yang demikian, maka perpecahan suku bangsa akan mudah dicegah dan persatuan bangsa akan mudah untuk dicapai. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan pada hari ini. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.